ikan yang besar itu paus nogolintang yang seperti di TV trotol hitam putih itu sering, sama kapal ini ya kadang besar ikannya lah. Ya pernah, ya cuma berdekatan, ada mayat di tengah laut, laka laut ya belum ketemu. Pas saya melaut, saya melihat terus saya ngebel sama SAR. Kalau abrasi itu biasanya 1 tahun sekali itu pasti ada. Abrasi itu di depan sini airnya masuk di depan warung pas. Itu tahun 2000 berapa ya? Itu sampai dalam warung tapi nggak apa-apa. Soalnya setiap tahun pasti ada. Abrasi. Iya. Jadi sekitar 1 bulanan itu bersih-bersih sama itu agak abrasinya itu. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambah terbus-bus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Salah sih, makan seafood di pantai itu rasanya lebih enak karena ikan-ikannya diolah langsung tanpa proses penyimpanan yang terlalu lama. Dan ini adalah salah satu warung makan seafood di pinggiran pantai Depok, Yogyakarta, warung makan Mbak Ririn. Warung ini ada sejak belasan tahun yang lalu dan tentunya udah banyak lika-liku serta jatuh bangun dalam menjalani usaha ini. Bukan cuma warung makan Mbak Ririn aja yang bertahan mencari rezeki di Laut Selatan ini, tapi ada juga jasa para nelayan yang sudah melaut dari puluhan tahun lalu hingga sekarang. Lantas seperti apa ya perjalanan usaha warung makan Mbak Ririn? Apa saja yang jadi kendalanya? Lalu bagaimana para nelayan ini berjibaku mendapatkan ikan setiap harinya? Inilah cerita warung makan dan nelayan di pantai selatan Yogyakarta. Oke, pertama perkenalkan nama saya Ririn Astuti. Saya dari anak pemilik dari warung ini. Kerjaan saya di sini bantu-bantu, bisa menganu ikan, bisa jadi kasir, bisa jadi di depan warung, bisa, sama bisa ikut masak. Sekitar 2012 apa ya, kalau nggak salah. Kalau di luar warung saya di SD, di ngajar, ya, ngajar guru PJOK. Karena kan di sini wisata, jadi omsetnya itu banyak di sini. Kalau di dagang-dagang di rumah itu kan cuma warga sekitar yang beli. Kalau di sini kan banyak wisatawan yang datang, jadi banyak peluangnya di sini. Kalau hari rame itu pasti hari Minggu. Minggu itu rame soalnya weekend, Sabtu Minggu. Tapi Sabtu itu jarang juga sih, terkadang. Terus tanggal merah itu rame. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada tapi nggak banyak, cuma adang-adang. Pantai Depok merupakan objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu pantai yang menjadi tempat tujuan para wisatawan, tak heran jika di hari libur pengunjungnya selalu ramai. Kalau hari Minggu itu jam 6 sudah buka, kalau hari biasa sekitar jam 8. Nanti tutupnya itu tergantung tamu. Kalau hari Minggu kan biasanya rame, itu bisa sampai jam 8, jam 9 tergantung ada tamunya. Kalau hari sepi itu jam maghrib udah tutup. Biasanya makan siang itu jam 12-an itu rame. Kalau pagi itu biasanya di pinggir pantai itu pada cari udara pagi. Itu biasanya bubur. Iya, kebanyakan yang dibeli. Totalnya itu sekitar 3 bulan ada deh Mbak. Soalnya kan ada yang baru. Warung pertama itu ini daerah TPI, pelelangan ikan. Ke timur itu yang lama, terus yang ke sana itu udah warung baru-baru. Sekitar 3 bulan.
Yang pertama itu pasti ada langganan itu tamu yang sering kesini itu biasanya nggak harus dicari di sana di parkiran nggak, tapi langsung datang ke warung. Yang kedua kan bisa ada kayak promosi, bisa lewat internet, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG atau yang lain bisa. Terus ada juga yang cari di parkiran kayak penggait itu menawarkan jasa masak terus dibawa ke warung. Ada dua cara. Yang pertama itu dari nelayan yang melaut di tengah. Itu bisa nanti kalau dapat ikan kan naik ke daratan, itu bisa dijual di kapal-kapal. Jadi belinya ikan di kapal. Sadiman mulai 2001. Kalau laut nggak musim ikan, ombaknya besar seperti ini, saya di sawah, sampingannya di sawah, sambil ya memelihara ternak kambing buat untuk celengan tabungan. Saya setelah selesai sholat subuh itu manasin mesin, terus nanti nyeting di kapalnya, nanti jam 5:15, setengah 6 itu sudah didorong sama pendorong. Satu kapal biasanya saya cuma 2 orang, kebanyakan 2 orang, yang 3 orang itu jarang. Dan mereka inilah para pencari rezeki yang dalam perjalanannya mesti bertaruh nyawa di salah satu pantai selatan. Puluhan tahun bukan waktu yang sebentar untuk berusaha sekaligus beradaptasi dengan situasi, demi menyajikan makanan laut yang enak dan layak disantap. Mereka berhadapan dengan riuh ombak yang tak jarang menjadi hal menakutkan bagi beberapa orang. Terus nanti kedua bisa di pasar ikan. Datang di pasar ikan bisa, nanti pesen warung juga bisa. Jadi pesen di sini mau ikan apa, cakalan, udang, cumi, nanti yang dari pihak warung mengantar ke sana atau mengambil ke sana. TPI itu khusus untuk nelayan. Kalau dapat ikan banyak atau dapat yang ikan yang harganya mahal itu bisa di TPI. Soalnya di TPI nanti ada yang ngambil juga. Semua orang bisa beli di sana, tapi kebanyakan kalau dapat ikan bawal laut putih itu biasanya diambil dari Jakarta apa ya, kalau nggak salah itu ngambil ke situ. Jadi khusus kalau banyak loh Mbak, kalau sedikit itu pengunjung bisa beli di situ bisa. Terus dimasakin di warung. Iya. Kalau bawal putih mahal, sekitar 400-an kalau nggak salah. distribusinya di Jakarta juga? Iya, di Jakarta. Ditemenin bisa, ditemenin itu bisa suruh milihin, bisa nganyang itu bisa, itu nganyang itu apa ya, tawar menawar, itu bisa. Nanti beli sendiri juga bisa, tapi kalau di TPI nanti bisa kiloan. Tapi kalau beli di apa namanya, bukan nelayan di kapalnya itu kresekan, berapa kresek nanti berapa ribu gitu. Ikan cakalan. Warung sini atau semua pantai? Semua pantai, semua warung-warung paling banyak yang diminati ikan cakalan. Soalnya enak, murah, paling murah itu ikan cakalan. Terus isinya itu banyak. Kalau 1 kilonya itu bisa isi 5, isi 6. Sedangkan kalau ikan bawal, ikan kakap itu 1 kilo bisa isi 1, isi 2. Cakalan itu kalau mentah di pasar itu 25.000. Nanti jasa masaknya per kilonya 20.000, itu bebas mau dimasak apa aja. Nggak harus dibakar, nggak harus di asam manis atau asam pedas, di bermacam-macam juga sama harganya. Nggak langsung di pasar. Soalnya setiap warung di peraturan kemarin itu nggak boleh belinya di pasar atau di nelayan. Berarti nggak boleh nyetok ikan Nggak sendiri? boleh. Kendalanya kalau pengunjung itu nggak banyak, itu kendala. Soalnya kan pengunjung sedikit kan banyak warung, jadi pengunjungnya di warung yang lain. Itu kalau di depan warung itu angin kan membawa pasir, jadi masuk ke dalam warung itu bisa.
Kalau abrasi itu biasanya 1 tahun sekali itu pasti ada. Abrasi itu di depan sini airnya masuk di depan warung pas. Itu tahun 2000 berapa ya? Itu sampai dalam warung, tapi nggak apa-apa. Soalnya setiap tahun pasti ada. Iya, 2018 kalau nggak salah. Ini sampai depan dalam warung airnya. Sampai masuk dapur sini. Masuk dapur. Sekitar 1 bulanan ada. Nanti bersih-bersih bareng. Gotong royong itu bersihin sampah yang di pinggir lautan, terus bersihin pasir yang ada di dalam warung itu. Jadi sekitar 1 bulanan itu bersih-bersih sama itu agak abrasinya itu. Kalau abrasi sebulan nutup itu abrasi paling besar. Tapi kalau abrasi biasa cuma airnya masuk di depan itu nggak sampai tutup, cuma waspada aja cuma. Terus kalau tantangan selain abrasi itu angin besar. Kemarin itu ada angin besar jadi asbes pada terbang. Ini ada 8 asbes yang kabur. Itu baru-baru ini. Berapa bulan yang lalu? Bisa jualan, bisa tergantung pemilik warungnya. Nanti kalau seumpamanya besar banget tutup biasanya. Sering setiap angin timuran musim kemarau itu yang dekat Palung ini sudah mau mulai itu kan sudah agak mepet sama warung-warung itu. Ombaknya besar gini, ngantem pinggiran ini sampai jurang ini mepet. Lapak-lapak yang kecil ini banyak yang kena ombak, hanyut, roboh. Belum kan sudah kelihatan ada gejala-gejala. Biasanya yang sering terjadi abrasi ngepasi pas Palung itu. Kalau sini orang mengatakan lebeng. Kalau bahasa nasionalnya ya palung gitu. Kejadiannya itu ya hari ini yang rusak sebelah sini. Hari selanjutnya sebelah barat sana. Sampai Pantai Baru sana. Seandainya sekarang abrasi besok pagi sudah baik ya melaut. Kalau posisi laris ya kayak kemarin itu saya hari bodoh ketiga itu dapat 44,5 kilo bawang putih, menjual berapa ya? 5.800.000. Kalau yang ikan jaringnya tapnya besar nilon itu yang paling mahal ikan kakap gogoan Cina. Itu mahal. Itu bobot sekitar 12 kilo aja lebih dari 2 juta. Lebih untung yang di pantai TPI dibanding TPI. Ya kalau di pantai pengunjung yang beli itu kan nggak dikiloin, tumpuan gitu. Satu tumpu 50.000. Kalau yang kecil-kecil itu paling murah. Satu kresek bisa 20.000, 25.000 gitu. Ada hari Jumat Kliwon khusus Jumat Kliwon itu diliburkan. Kalau nanti ada yang melanggar itu biasanya kapalnya ditarik terus ditengkurapkan 2 bulan tidak boleh melaut, itu hukumannya ya. Jumat Kliwon itu kan ombaknya biasanya besar pasang. Nanti kalau ada kejadian sesuatu yang nggak diinginkan, penolongnya kurang, banyak yang nggak datang, itu nanti kan disalahkan. Selain itu hari Jumat kan libur khususnya kalau yang muslim kan nanti menjalankan sholat Jumat berjamaah di masjid itu. Iya sudah persetujuan itu dirapatkan, itu nelayan semua diundang sama pengurus-pengurus itu sama pendorong. Sudah ada aturan siapa yang melaut hari ini melanggar aturan nanti ada sanksinya di itu, kapalnya ditengkurapkan 2 bulan tidak boleh melaut. Selain ikan ya bangsa penyu kura-kura itu sering. Ikan yang besar itu paus nogolintang yang seperti di TV trotol-trotol hitam putih itu sering. Sama kapal ini ya kadang besar ikannya lah. Ya pernah ya cuma berdekatan. Ada
mayat di tengah laut. Laka laut ya belum ketemu. Pas saya melaut, saya melihat terus saya ngebel sama SAR. Terus SAR pada datang ke pinggir laut tuh belum sampai masuk, mayatnya tuh sudah mendarat kena angin itu. Udah ke pinggir. Ya minggir sendiri. Di laut itu saya dulu pernah tangkap hujan dan angin itu waktunya musim penghujan, angin dari barat daya. Itu saya mencari umbal saya itu untuk jangkaran gendolan itu nggak ketemu karena hujannya deras kayak gelap, matahari kan nggak kelihatan, dari kelihatan peti suram-suram gelap. Itu sering saya pernah di tengah itu mesin saya macet. Belum lama itu juga mesin saya macet, karet pipanya itu lonyot. Terus saya melabe-labekan bendera itu ada yang mendekat teman saya. Saya suruh narik, kalau ada kendengan itu saya buat jangkaran. Terus saya ngomong sama teman saya yang narik saya tadi, nanti kalau sudah sampai darat tolong bilangin sama teman-teman suruh nganterin kipas mesin itu atau mengantar mesin itu. Saya nunggu di tengah, terus posisinya ya angin ombaknya besar seperti ini, belum tentu orang berani. Saya di tengah bongkar sampai 3 kali mesinnya, baru hidup. Setelah itu ya saya setar, saya jalankan ke sini, nggak terlalu dipaksa, santai ngegasnya. Nyampe darat alhamdulillah selamat. Pertama kali kebanyakan mabuk, saya juga mabuk, tapi mabuknya mabuk sehat, maksudnya sehat. Saya mabuk cuma mengeluarkan keringat bisa bekerja lagi. Kan ada yang mabuk muntah-muntah sampai keluar kayak darah kuning-kuning merah itu nggak bisa kerja, cuma tiduran terus. Wadah. Saya tengkurap di tengah, di dalam kapal ini mau keluar susah pernah. Saya ya meraba-raba ini dapat bibir sini sama situ. Saya mengumpulkan sekuat tenaga, mancal bisa keluar. Alhamdulillah sehat. Diberi umur panjang sampai sekarang. Di dalam proses melaut, para nelayan tak jarang pula menemukan spesies laut yang dilindungi. Para nelayan pun mesti belajar jenis spesies apa saja sih yang tidak boleh ditangkap. Jika ada yang dengan sengaja menangkap, akan dikenakan denda hingga 100 juta rupiah. Untuk mempermudah para nelayan, polisi laut menyematkan foto spesies laut apa saja yang harus dilindungi. Langkahnya itu tetap menjual ikan-ikan yang fresh, terus nanti bisa menambah promosi-promosi bisa, atau bisa yang di depan itu kayak direnovasi itu loh, yang ada kayak lampu kayak apa itu juga bisa. Ya kalau bisa itu punya cabang nggak di pantai juga bisa, tapi kalau pantai yang khusus makan itu khusus Pantai Depok itu khusus warung makan semua. Kalau pantai-pantai yang lain kan kayak wisatawan yang ke Pantai Parangtritis, ke Pantai Kuaru itu kalau makan biasanya ke Pantai Depok. Harapannya semoga tetap banyak pengunjung yang datang ke Pantai Depok. Jadi banyak wisatawan yang makan di Pantai Depok. Ya harapan saya ya saya setelah beralih ke nelayan itu ya harapan saya lebih baik peningkatan ekonomi keluarga saya. Di balik hidangan yang nikmat pasti punya cerita perjalanannya masing-masing, seperti makanan yang ada di Pantai Depok ini. Para nelayan harus bertaruh nyawa demi mendapatkan seekor ikan. Sementara Mbak Ririn harus tetap mempertahankan warungnya di kala abrasi datang. Bijaknya, kita harus menikmati dan mensyukuri setiap hidangan karena ada cerita di balik sebuah rasa.